Camping di bulan Ramadan juga menyenangkan. Menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tetap harus aktif beraktivitas termasuk menyalurkan hobi, seperti camping. Seperti yang dilakukan saya dan rekan pecinta camper dari komunitas Camper Van Indonesia Priangan Timur. Kami menikmati alam dengan berkegiatan camping di bulan Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memupuk tali persaudaraan dengan melakukan buka bersama, tarawih bersama, dan sahur bersama di lokasi camping. Kegiatan mulai dengan menyiapkan tempat untuk mendirikan tenda-tenda. Apalagi tenda yang dibawa memang cukup praktis dan hanya butuh beberapa menit saja, sudah siap pakai. Perlu memang kita seperti ini sekali-kali. Sekadar menghirup udara segar pegunungan. Menjelang waktu berbuka puasa, para ibu sibuk memasak menyiapkan makanan untuk berbuka puasa di alam bebas. Dengan adanya buka bersama di alam bebas ini, bisa saling tukar makanan, sehingga kami merasa tali silaturahmi ini semakin erat. Camping ya di bulan Suasana Ramadan alam ini yang sejuk masih alami dan cukup jauh dari pemukiman masyarakat. Ini juga untuk menambah kecintaan terhadap lingkungan. Kita Dibarengi riuhnya suara jangkrik dan gemuruhnya suara hewan malam lainnya, membuat suasana semakin sahdu. Atas tadi dikredit. Nah ini Pak Ustadz kita nih, calon imam taraweh. Harayu, kita camping di Nangre. Bu Haji, Damang. Ayah. Dihapunten. Salaman deh ya. Alhamdulillah. Akhirnya. Haji. Mangga. Nah ini keseruan buka bersama di hutan ya, di Gunung Galunggung. Ayo. Atos mangga. Mangga Haji. Ayo. Ombohan. Tuh kan walaupun di gunung tetap meriah. Nah ini suhu kita nih. Waalaikumsalam, Damang Pak Haji. Sehat. Alhamdulillah. Sekarang Bu Haji tuh? Ente. Naik teuing cenah, kali itu motor home jadinya, sanes nu double kabin, mau jadi berat. Damang Umarip. Mohon ceket dokter Gadar, geser sedikit apa? Nggak apa-apa di situ. Coba lihat. Ini suhu kita nih, suhu nih. Siap. Nah, Om nih. Atur nuhun ya. Tuh itu tuh, nyendak akhir daun lah. Atas Om. Nah, ini mobil suhu nih. Suhunya Garut. Garut punya. Nah, ini kaum tersesat nih, udah rumahnya mewah-mewah malah pergi ke hutan buat tidur. Lihat anak-anaknya lihat pada Kaum tersesat nih mana? Terus garaduh bumi mewah kaleuweung ngadon tidur. Ngadon hujanan kurungit. Ya Allah, berkah. Allahumma sholli ala. Ini sebetulnya mobil travel yang tersesat di hutan. Si Bapak ternyata drivernya, Pak. Bapak bawa travel dari mana, Pak? Dia balik ke bawah. Iya, mau ke bawah. Nah, travel gelap. Travel gelap. Dulu kan mobil itu suganti panjang ke atas di atas dalam ya. Kita coba uji nyali apakah beliau bisa bawa mobil sebesar ini. Oh, itu juga lebih besar. Kemana? Tadi tuh Om. Atau batong. Ketua gitu nya apa? Ketua. Tersopan ke ketua baru.
1, 2, 3, 4. Terus. Oh, kanan Om Bin, kanan dikit kanan. Kanan. Up. Dok. Tadi dewe. Terus. Aduh, angkel Pak. Ya. Mobil eksekutif. Tante Elita. Terus. Oh, meja. Oh. Nah, ini satu lagi nih mau masuk. Aman lah di situ. Sip. Di tengah keceriaan kami, dari rimbunya pepohonan dan kegelapan, tiba-tiba muncul sosok remaja berpakaian pramuka, dengan berjalan tertatih-tatih meminta pertolongan. Dan ternyata kedua remaja itu habis kecelakaan rem sepeda motornya blong saat menuruni jalan dari Kawah Galunggung. Kebetulan rekan kami ada yang berprofesi sebagai dokter. Jadi Om Dokter bisa melakukan pertolongan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit. Dia anget, kasih anget itu. Kasih apa? Kasih kayu putih. Ada kayu putih nggak? Tapi nggak sah. Ini jangan dibuka-buka dulu lah ya. Ini dia ada darah, harusnya dijahit. Nanti aja kalau sampai bawah. Ya. Ini nggak dijahit, nggak. Kalau nggak mau ya udah. Paling ada itunya doang. Ada bekasnya nanti agak menganga ya dok ya. Nggak sampai dalam, lapisan luarnya lah. Lapisan saya kemana Pak? Ciri-ciri nama pesantren santri. Udah. Nanti minum itu ya. Air gula merah. Gula merah ada di Tolong bikinin teh. Ayo kan nggak ada langsung ya. Iya, makasih teh. Saya siapa? Ya dia mana nih? Saya juga nggak tahu saya siapa. Jauh berarti ya. Temennya Makan siang anget. Ini ada air gula. Itu air gula. Oh ya udah sih. Ya, yang dari Haji Topeng. Oh, dari kulkas itu. Kulkas Om Aris. Air ini ya, air gula. Eco Flow. Di sini ada gablon. Air gula. Bismillah. Pelan-pelan. Bismillah dulu. Bismillah. Pelan-pelan. Ya, icip-icip minum. Ah, gitu. Kan dia jadi ikut-ikutan nyam-nyam. Tidur ya. Enak manis. Saya siap. Hancur kutunya. Iya, remnya cepol loh, napol, panas. Soalnya ini mudun direm terus. Jang, berotot selaminya tadi tanya, tika jantenan tanya. habis maghrib berhentinya. Paling jam 20 jam 8 ini. Cucuk. Allah. Tanunduk. Cucuk. Cucuk iya nya tang rantingnya.
Paham. Umi melarang kamu main motor. Cucuk eta cucuknya meureun geuna. Eta teh karawaseunnya cuk. Sok saya telepon jam di sekolah. Sok di dia gitu. Gung. Jemput Gung. Bukit Nangre gitu. Silakan. Mana pan bisa kana mobil ya bawa ini mobil. Gung. Iya, upami Agung tiasa kana mobil, ieu rencangan Agung pilari ka dieu nya, di dieu di Nangre geuningan sebelah kiri. Da ieu rencanganna ieu saha teh pikri. Ieu kan kecelakaan nemen lolos rem sana motor. Setelah kedua remaja tersebut diantar oleh sebagian rekan kami kepada keluarganya, kami pun melanjutkan acara untuk melaksanakan sholat tarawih bersama, yang sebelumnya diselingi siraman rohani dari rekan kami yang berprofesi sebagai ustadz, dan kebetulan di pesantrennya sudah libur. Jadi beliau bisa ikut camping dan mengisi acara memberikan tausiah. Qiyamul lail, salat penting. Gitu. Nah, untuk berikutnya untuk acara tausiah silakan Pak Ustaz Toha. Mempererat ikatan persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ini adalah salah satu kebanggaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran ditekankan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong-menolonglah sekalian dalam puasa itu, kata Allah, milik saya dan saya yang akan membalasnya. Ya, maka kalau Allah yang membalas berarti nggak bisa dijangkau dengan akal pikiran kita. Singkat cerita, menjelang waktu sahur, kami pun memasak menyiapkan untuk makan sahur. Walau ala kadarnya namun terasa nikmat dan berkesan. Tah Wah, dingin banget dokumentasi ini. ada tah. Nah, iya dokumentasi. Tah, iya instrukturnya ya. Nah, Jadi sangu ieu mah sangu teh dihiji. Om, Kumaha Pak Haji seru. seru banget. Tirisnya. Wah, seru banget kemarin. Malam lihat Pak RT ngocok terus. RT 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, beginilah keseruan kaum-kaum tersesat nih. Sesat di gunung. Setelah menikmati segarnya udara pagi dan dibarengi riangnya kicauan burung, kami pun bersiap bongkar-bongkar tenda dan membereskan peralatan lainnya untuk menuju pulang. Tak lupa membersihkan sampah, agar kepergian kami hanya meninggalkan jejak, bukan meninggalkan sampah. Agar alam ini tetap bersih sejuk segar, karena bila bukan kita yang menjaganya mau siapa lagi? Oh. Alam yang begitu kaya memberikan banyak hal bagi kehidupan semua makhluk. Mari kita menjaganya. Namun, kebiasaan dan pola hidup manusia justru kerap memberikan dampak yang buruk, berupa kerusakan lingkungan hingga menyebabkan terjadinya bencana. Sebagai makhluk berakal, sudah seharusnya manusia bisa mengubah pola hidup yang lebih ramah, agar tidak membahayakan lingkungan. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga kelestarian alam, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, tidak menebang pohon, banyak menanam pohon, dan masih banyak lagi. Hal tersebut sebagai bentuk nyata, agar bumi yang kita tinggali bisa tetap indah, lestari, dan nyaman untuk ditinggali hingga generasi-generasi selanjutnya. Untuk mewujudkan alam yang lestari, membutuhkan kerjasama yang baik dari setiap orang. Perlu saling mengingatkan, agar orang-orang di sekitar kita bisa menjaga kelestarian alam. Ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan yang berhubungan di dalam kehidupan. Mari pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Jaga bumi dan dia akan menjagamu. Ketika kita menyembuhkan bumi, kita menyembuhkan diri kita sendiri. Mari pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik.
Membiasakan membuang sampah sembarangan sama dengan menantang alam. Bumi adalah ibu kita. Terlepas dari keinginan kita untuk menyakiti ibu kita, dia akan selalu mencintai kita selamanya. Merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik besok. Lingkungan hijau menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Keindahan alam adalah anugerah yang menumbuhkan penghargaan dan rasa syukur. Pelajari alam, cintai alam, berdekatanlah dengan alam, karena alam tidak akan pernah mengecewakanmu. Bumi dan langit, hutan dan ladang, danau dan sungai, gunung dan laut adalah guru yang sangat baik dan mengajarkan sebagian dari kita lebih dari yang dapat kita pelajari dari buku. Bumi adalah rumahku dan rumahku adalah bumiku. Satu tujuan, satu tantangan untuk menyelamatkan bumi kita ini. Jangankan manusia, alam pun bisa menangis jika ia tersakiti. Lingkungan bersih, alam lestari, hidup pun tertata rapi. Menyelamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan. Jagalah kehijauannya, jagalah kebersihannya, dan nikmati keindahannya. Menyelamatkan alam dimulai dari satu langkah kecil dari dalam diri. Tanah ini, air ini, udara ini, planet ini, itu adalah warisan kita bagi anak kita. Apa yang kamu ambil dari bumi, kamu harus berikan kembali. Itulah cara alam. Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, namun tidak keserakahan setiap manusia.